Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, perencanaan bisnis saya, di mana ini merupakan tugas akhir semester 1 mata kuliah motivasi kewirausahaan. Nah, baik, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Tuti Alawiyah, lahir di Tasikmalaya, tanggal 8 Agustus 2001. Saya memiliki hobi menggambar, menulis, membaca, terutama yang bergenre romance, lalu ada menonton film dan mendengarkan musik. Cita-cita saya adalah menjadi seorang desainer. Saya memiliki beberapa pengalaman di organisasi, diantaranya ada OSIS, PMR atau Palang Merah Remaja, lalu ada IMADA, yaitu keagamaan. Nah, lalu ada pramuka. Selanjutnya, dalam perencanaan bisnis ini, saya ingin memproduksi atau membuat nugget singkong. Nah, atau biasa saya sebut dengan nasi, di mana nasi ini berbahan dasar singkong yang dikukus lalu kemudian dihaluskan. Lalu mengapa saya memilih nugget singkong? Nah, di sini dulu saya sering menjumpai, bahkan sampai sekarang saya sering menjumpai orang-orang yang selalu mengabaikan waktu makan mereka, terutama waktu sarapan. Padahal hal itu sangatlah penting untuk kesehatan tubuh di tengah banyaknya kegiatan yang mereka kerjakan. Tidak jarang juga saya menemui orang-orang yang sakit seperti pingsan ataupun mah, dan saat saya tanya, kebanyakan dari mereka mengabaikan waktu makan mereka, terutama waktu sarapan. Nah, dari sana saya terinspirasi untuk menciptakan atau membuat produk nugget singkong ini. Karena nugget singkong ini pada dasarnya kan berbahan dasar singkong yang tentunya mengandung banyak manfaat, dan bahkan zaman dahulu singkong itu dijadikan sebagai pengganti nasi. Lalu apa sih manfaat dari singkong ini? Satu, penambah energi. Lalu ada dapat membantu mencegah sembelit, lalu dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Lalu keempat, kaya akan mineral yang menjaga fungsi jaringan tubuh. Lalu yang kelima, mengandung vitamin C yang baik untuk kulit. Nah, lalu di sini ada target pasar. Karena bisnis ini masih awal, maka target pasar saya adalah bisnis online, lalu ada warung sekitar, di mana saya nanti akan mempromosikan atau menjual ke warung-warung sekitar, atau istilahnya nitip gitu. Juga pasar terdekat. Nah, untuk kalangan apa sih produk saya ini? Nah, produk saya ini, produk nugget singkong ini cocok untuk anak kecil, pelajar, mahasiswa, orang dewasa, ataupun orang tua. Jadi pada intinya produk nugget singkong ini cocok untuk semua kalangan. Selanjutnya ada biaya produksi. Dimulai dari bahan baku. Bahan baku yang saya butuhkan tentunya adalah singkong. Jumlah yang saya gunakan adalah 5 kg, di mana dalam 1 kilonya itu ada 6.000 rupiah harganya. Jadi jumlah biayanya ada 30.000. Lalu ada telur, 1 kilonya 24.000, saya butuh 3 kg, totalnya 72.000.
Lalu ada tepung panir, di mana 1 kilogramnya ada 20.000. Di jumlah yang saya gunakan 1 kilo, totalnya 20.000. Lalu ada bumbu 1 kilogram, harganya 20.000. Yang jumlah yang saya gunakan 3 ons. Dan jumlah biayanya berarti totalnya 7.000. Lalu ada LPG atau gas. Gas LPG seberat 3 kg, harganya 27.000. Jumlah yang digunakan 3 kg, totalnya 27.000. Nah, ada pembungkus kertas, 1 paknya itu 35.000. Yang digunakan 1 pak, jumlah biaya 20.000. Lalu ada kotak dus kecil, di mana 1 paknya seharga 30.000 dan saya membutuhkan 2 pak. Totalnya 60.000. Sehingga jumlah biaya keseluruhan untuk biaya bahan baku adalah 236.000. Nah, baik, selanjutnya ada lembar biaya tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerjanya ada saya dan asisten. Di mana saya gaji per bulannya 1 juta, lalu yang digunakannya itu satu hari, di mana gaji 1 juta itu digunakan dalam 25 hari dalam 1 bulannya full. Lalu sedangkan gaji per harinya yaitu 40.000. Lalu ada asisten, di mana gaji per bulannya itu 800.000 selama 25 hari penuh. Jadi gaji per harinya itu 32.000 dan total gaji per harinya ada 72.000. Gaji ini bisa saja berubah karena ini merupakan awal, jadi gaji yang saya berikan masih cukup kecil gitu. Tapi jika sudah berkembang bisnis ini, bisa saja gaji yang nanti pun akan naik gitu. Lalu ada lembar biaya tetap. Nah, lembar biaya tetap ini ada dari sewa tempat, umur barangnya 1 tahun, lalu ada dengan harga 3.500.000 per tahunnya, lalu biaya per harinya 11.667 rupiah. Lalu ada listrik, juga air, umur barangnya 1 bulan dengan harga 50.000, di mana biaya per harinya ada 2.000. Lalu alat kukus, ada umur barangnya 1 tahun, harganya 80.000, biaya per harinya 267 rupiah. Lalu ada wadah, umur barangnya 1 tahun, dengan harga 20.000, di mana biaya per harinya itu 67 rupiah. Lalu selanjutnya kompor, umur barangnya 2 tahun, dengan harga 250.000, di mana biaya per harinya itu 208 rupiah. Lalu ada tabung LPG. Tabung LPG umurnya pun dengan harga 150.000, di mana biaya per harinya 125 rupiah. Lalu ada wajan sutil, wajan juga sutil. Nah, umurnya 1 tahun, harganya 50.000 rupiah. Lalu biaya per harinya itu 167 rupiah. Lalu ada pisau, umurnya 1 tahun, di mana harganya itu 10.000 rupiah. Dan biaya per harinya ada 33 rupiah. Lalu ada nampan, juga serbet,
umur barangnya 1 tahun, di mana harganya itu 10.000, sehingga biaya per harinya sama 33 rupiah. Lalu ada ember dan gayung, umur barangnya 1 tahun, di mana harganya itu 15.000. Nah, untuk biaya per harinya 50 rupiah. Dengan total biaya per hari yaitu senilai 14.617 rupiah. Selanjutnya yaitu total dari keseluruhan biaya. Nah, biaya bahan baku itu senilai 236.000, lalu biaya tenaga kerja itu 72.000 dan biaya tetapnya 14.617 rupiah. Di mana total biayanya ada 322.617 rupiah. Nah, untuk total barang jadinya yaitu 5 kilo dengan kemasan per kantongnya itu 150 gram. Sehingga total barang jadinya itu ada 33 kantong. Nah, sehingga biaya per kantongnya itu 9.776 rupiah diambil dari harga total biaya keseluruhan dibagi 33 kantong. Itu total barang jadinya. Selanjutnya harga jual. Setelah saya menentukan biaya produksi dan biaya lain, saya menentukan harga nugget singkong ini per 150 gramnya itu senilai 15.000 rupiah dengan keuntungan sebesar 5.000 rupiah per setiap kantongnya. Nah, selanjutnya menentukan seberapa besar modal awal startup, berapa biaya. Nah, untuk besar modal awal startup, saya membutuhkan modal sebesar 10 juta secara keseluruhan. Nah, biaya itu diambil berdasarkan biaya yang dibutuhkan selama 1 bulan ke depan. Next, mengapa bisnis saya layak dan patut untuk didukung? Karena pada dasarnya produk ini memiliki banyak manfaat. Selain itu, produk ini juga cocok untuk semua kalangan yang sibuk tapi merasa lapar. Selain itu juga, produk ini cocok untuk semua kalangan dan di segala suasana. Produk ini juga cocok dijadikan cemilan, baik ketika sendiri, berkumpul bersama keluarga atau teman, ataupun pacar. Sekian pemaparan presentasi mengenai perencanaan bisnis dari saya. Mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.